Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan kepastian kapan kira-kira diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, kenapa kira-kira BKN menegaskan kepada masing-masing PPK kabupaten, kota, dan provinsi untuk segera melengkapi dan menyerahkan SPTJM pendataan honorer 2022 karena memang honorer yang dapat dijadikan data dasar yaitu data base sebagaimana yang diharapkan oleh Menpan RB dan BKN pada tahun sebelumnya, di mana bagi yang tidak memenuhi syarat untuk bisa didata, maka jelasnya di-out-kan dari database BKN. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Ibu, simak informasi berikut, yaitu honorer yang telah masuk di database BKN dijamin jadi ASN tahun ini. Tinggal menunggu keputusan pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, untuk kepastian ini, dihimbau kepada Bapak Ibu honorer supaya mengawal terus pengangkatan ini dan memantau terus informasinya di daerah masing-masing. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer dijamin jadi ASN tahun ini. Sudah masuk di database, tinggal tunggu keputusan dari pemerintah daerah. Ini informasi Bapak Ibu yang baru saja hari ini, per 20 Maret 2023. Tenaga honorer patut berbahagia karena sudah dijamin akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun ini. Sebab daftar nama tenaga honorer sudah masuk di database pemerintah, sehingga status aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sebentar lagi akan disandangnya. Untuk diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2023 di tahun ini, tenaga honorer tinggal menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Nah, kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang salah satu yang sedang diprioritaskan pemerintah dalam hal menuntaskan honorer di tahun 2023 ini, yaitu dengan mekanisme pengangkatan berdasarkan skala prioritas. Nah, Bapak Ibu, ini informasi terkini terkait dengan nasib honorer di tahun 2023, yang mana sesuai dengan informasinya bahwa di tahun 2023 tahun ini, honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Katanya sebentar lagi status ASN P3K akan disandang oleh Bapak Ibu honorer. Jadi selamat buat Bapak Ibu honorer. Hal itu dikarenakan tenaga honorer harus mendapatkan formasi kebutuhan pada seleksi aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja atau ASN P3K pada tahun 2023 tahun ini. Jika tidak ada formasi kebutuhan pada seleksi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023, maka jelas tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sementara formasi kebutuhan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja adalah kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing. Maka jelas wajar kalau ditegaskan bahwa Bapak Ibu honorer tinggal menunggu keputusan pemerintah daerah masing-masing untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K. Agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, maka pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi kebutuhan aparatur sipil negara P3K atau ASN P3K di daerahnya masing-masing. Namun selanjutnya, pemerintah juga meminta kepada pemerintah daerah berpihak kepada tenaga honorer. Ini ketegasan Bapak ya. Pemerintah pusat menghimbau kepada pemerintah daerah supaya berpihak kepada honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak dan lebih baik lagi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tenaga honorer yang naik status jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K
akan mendapatkan kesejahteraan berupa gaji pokok yang setara dengan pegawai negeri sipil, atau P3K mendapatkan gaji pokok setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Bisa dipastikan bahwa gaji pokok yang diterima dengan menjadi ASN P3K jauh lebih besar daripada menjadi tenaga honorer. Selain mendapatkan gaji pokok, Bapak Ibu honorer yang diangkat menjadi ASN dengan status P3K akan mendapatkan berbagai macam tunjangan. Nah, tentunya itu suatu hal yang wajar Bapak Ibu karena memang selain daripada oknum P3K yang diangkat, maka jelas keluarga dan anaknya juga akan mendapatkan tunjangan yang melekat pada hak seorang ASN P3K, yaitu antara lain tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, dan tunjangan lain yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban ASN P3K. Beberapa tunjangan yang didapatkan aparatur sipil negara dengan status P3K meliputi tunjangan suami dan atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dengan maksimal 2 anak yang masuk di dalam daftar gaji. Jadi cukup lumayan Bapak Ibu ya, bisa menyejahterakan Bapak Ibu honorer ketika naik status menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Lalu ada tunjangan pangan dengan diberikannya beras sebesar 10 kg dan tunjangan jabatan apabila menjabat jabatan tertentu di instansi pemerintah. Nah, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa memang apabila seorang ASN menduduki satu jabatan di pemerintahan atau di instansi pemerintah, maka jelas ada hal-hal yang berkaitan dengan ya tunjangan dan jabatan tersebut. Nah, tentunya berdasarkan level jabatan, maka tunjangan jabatan juga akan disesuaikan sebagaimana yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal penggajian. Kemudian, aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN-P3K juga berhak mendapatkan tunjangan kinerja atau yang disebut dengan tukin yang besarannya disesuaikan dengan instansi pemerintah masing-masing. Untuk diketahui bahwa honorer yang segera diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status P3K akan honorer guru di kemarin batal mendapatkan penempatan P3K guru 2022. Nah, tentunya ini juga adalah suatu hal yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk mencari solusi jalan tengah terbaik bagi guru yang telah gagal penempatan. Antara lain, guru honorer yang telah lulus seleksi kompetensi dengan status prioritas 1 atau P1. Terdapat sebanyak 3.043 orang guru honorer yang sebelumnya mendapatkan penempatan P3K justru diubah statusnya menjadi batal mendapatkan penempatan. Meskipun tidak diangkat jadi ASN P3K tahun ini, tetapi guru honorer tersebut akan mendapatkan prioritas pada seleksi P3K 2023. Ingat Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu honorer yang telah lulus seleksi kompetensi pada seleksi P3K 2021 dan 2022 yang statusnya adalah P1, maka hak kelulusannya untuk mendapatkan nilai ambang batas atau telah lulus passing grade tetap disandang, dalam arti tetap menjadi hak kelulusan. Namun di tahun 2023 ini karena gagal penempatan, maka diprioritaskan pada seleksi P3K 2023. Artinya, para honorer yang telah lulus seleksi kompetensi ini dengan status P1 sangat diprioritaskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Jadi, hak kelulusan yang telah diperoleh sebelumnya itu tidak hilang, tetap bertahan dan tetap dipertahankan oleh pemerintah bahwa itu adalah hak Bapak Ibu honorer yang telah lulus seleksi kompetensi. Sebab data sebanyak 3.043 guru honorer sudah masuk ke dalam database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbud dan tinggal menunggu penempatan pada seleksi P3K 2023 tahun ini. Namun, untuk mendapatkan penempatan P3K 2023, harus ada usulan formasi kebutuhan dari pemerintah daerahnya. Jadi, ini suatu harapan bahwa memang pemerintah daerah akan mengusulkan kebutuhan formasi
sebagaimana harapan BKN dan Menpan RB yang telah menegaskan bahwa pemerintah daerah supaya membuka formasi sebesar-besarnya. Sehingga Bapak Ibu yang telah lulus passing grade ini dengan status P1 bisa ditempatkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan rencananya akan diprioritaskan di tahun 2023 tahun ini. Kemdikbud berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan diangkat jadi ASN P3K. Jadi itu informasinya Bapak Ibu. Harapan besar bahwa honorer diangkat jadi ASN tahun ini dengan catatan tentunya ada syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan. Jadi, satu hal yang ditunggu oleh Bapak Ibu honorer adalah dalam hal pengangkatan menjadi ASN P3K harus menunggu keputusan dari pemerintah daerah dalam hal usulan formasi dan hal lain yang ada hubungannya dengan pengangkatan P3K. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.